Selamat berjumpa kembali dalam pemrograman 1 bersama saya Yohanes Suyanto. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah subprogram. Tujuan dari pembahasan subprogram ini adalah Anda akan mampu menggunakan fungsi sederhana dengan variabel dan konstanta lokal, kemudian buat fungsi dengan satu parameter, buat fungsi dengan banyak parameter, membuat fungsi yang mengembalikan nilai. Kemudian memanggil fungsi dengan argumen array. Membuat fungsi overloaded, menghindari fungsi yang ambigu. Menggunakan fungsi yang tersedia atau sudah disediakan oleh sistem atau disebut sebagai fungsi built-in. Nah, kenapa kita menggunakan subprogram? Keuntungan dari subprogram antara lain adalah ditulis sekali. Sekali tulis, kemudian dapat digunakan berkali-kali. Nah, subprogram itu dapat digunakan dalam program dan juga dalam subprogram. Keuntungan lain adalah mengurangi kompleksitas program. Karena dengan menulis sekali, maka ada satu tempat saja, kemudian kalau kita ingin menggunakan tinggal dipanggil. Tidak usah ditulis berkali-kali, walaupun dipakai berkali-kali. Kemudian mendukung penyembunyian informasi, maksudnya di sini adalah detail implementasi terhadap pengguna itu disembunyikan atau tidak diperlihatkan, sehingga yang diperlihatkan adalah bagian-bagian yang memang berguna bagi pengguna. Pengguna tidak peduli bagaimana satu subprogram, misalnya square root, sqrt, bekerja. Yang diinginkan hanya hasil yang benar. Jadi bagaimana isi dari square root itu pengguna tidak peduli. Ya, yang dipedulikan adalah hasilnya benar. Nah, maka itu adalah di dalamnya misalnya ada proses perkalian, ada proses pembagian, ada proses penambahan, dan seterusnya tidak diperlihatkan atau disembunyikan. Itu maksud dari penyembunyian informasi. Subprogram menurut definisi adalah modul program yang berisi deretan instruksi untuk suatu tugas atau fungsi tertentu. Deretan instruksi. Ya, jadi ada beberapa instruksi dan instruksi-instruksi itu digunakan untuk suatu tugas atau fungsi tertentu. Subprogram dapat dipanggil dari program utama. Kalau di C++ dinamakan main function atau main program, atau dari subprogram lain. Jadi subprogram bisa memanggil subprogram. Program dapat berisi subprogram dalam jumlah tak terbatas. Teorinya adalah tidak ada batasnya jumlah subprogramnya, namun batasnya adalah tempatnya saja, gitu. Memorinya atau tempat untuk menyimpan subprogramnya. Subprogram dapat dipanggil berkali-kali, tidak ada batasnya. Nah, subprogram itu harus berisi header. Header itu pengenalnya, ya. Kemudian bagaimana subprogram itu dipanggil menggunakan argumen tertentu. Kemudian ada body, isi dari subprogramnya. Kemudian ada pernyataan return. Jadi ada 3 bagian itu: header, body, dan return. Nah, kadang-kadang return misalnya diabaikan karena memang subprogram itu tidak mengembalikan suatu nilai. Nah, tapi akan lebih baik kalau kita ikuti konvensinya, yaitu ada return walaupun returnnya kosong. Subprogram sebenarnya tidak perlu parameter dan tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi hanya namanya saja, tidak perlu ada parameter. Nah,
Kemudian variabel dan konstanta yang dideklarasikan dalam fungsi hanya dikenal di dalam lingkup fungsi. Jadi setelah keluar dari subprogram, maka variabel atau konstanta itu menjadi tidak dikenal lagi. Dua atau lebih subprogram dapat mengakses data yang sama. Jadi kalau subprogram itu menggunakan akses atau mengakses data yang di luar atau yang global, maka ya semua subprogram boleh ya mengakses data yang global tersebut. Atau bisa juga subprogram mengirim data ke subprogram lain. Ya. Berarti kalau di sini sudah spesifik yang diakses atau boleh diakses oleh subprogram lain adalah yang dikirim tadi. Subprogram dapat menyatakan satu lebih parameter, jadi boleh ada satu parameter, dua parameter, tiga parameter, banyak parameter. Parameter berupa tipe data dan nama variabel lokal di header. Jadi nanti ada tipe data, kemudian nama variabel lokalnya, dan itu ditulis di header, di bagian headernya. Parameter-parameter dipisahkan oleh koma, bukan titik koma tapi koma, ya. Nah, saat program dipanggil, subprogram dipanggil, maka argumen harus cocok urutan tipe datanya dengan parameter. Ya, ini ada pengertian argumen dan ada pengertian parameter. Ya. Nah, beberapa buku menyatakan bahwa parameter itu istilah yang berbeda dengan argumen. Jadi kalau kita mendeklarasikan fungsi atau subprogram, maka daftar parameter yang disediakan dalam header itu kita sebut parameter. Nah, pada saat kita memanggil atau menggunakan subprogram, maka nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam subprogram itu kita sebut argumen. Nah, dipisahkan antara parameter dan argumen. Pada saat kita mendeklarasikan, kita namakan parameter. Pada saat kita memanggil, maka kita namakan argumen. Nah, kalau subprogram didefinisikan dengan 5 parameter, maka harus dipanggil dengan 5 argumen. Nah, gitu. Nah, itu perbedaan argumen dan parameter. Namun beberapa buku juga tidak membedakan antara parameter dan argumen. Jadi dua-duanya disebut argumen. Jadi Anda perlu tahu saja bahwa ada yang membedakan, ada yang tidak. Nah, ini contoh dalam flowchart untuk start, balance and rate, tipenya numerik, get balance rate, ini berarti mengambil balance and rate, kemudian compute text. Nah, ini adalah subprogram. Ini subprogram, kemudian ini dia akan memanggil ini, compute text, balance numerik. Nah, di sini berarti balance itu, ini parameter, ini argumen, ya ini parameternya di sini. Ini parameter balance, di sini argumen balance. Ya, ini nyambung gitu ya, cocok. Kemudian yang rate, ini argumennya dipanggil, maka dia akan sesuai dengan rate di parameter di sini. Ya. Nama ini tidak harus sama. Jadi di sini balance, di sini balance, itu ini kebetulan sama, tapi tidak harus sama. Ya. Boleh berbeda namanya, tapi tipenya harus sama. Jadi di sini balance itu numerik, maka di sini harus numerik. Nah, ini ya numerik ya, sehingga cocok. Ya. Nah, kemudian ini start stop, ini cirinya adalah ini bentuknya terminal kalau di flowchart ya. Kemudian di sini adalah nama subprogramnya, di sini parameternya kalau ada. Kemudian di bawah ini return, bukan stop tapi return ya. Jadi untuk subprogram di sini bukan mulai tapi nama subprogramnya, dan di bawah adalah atau selesainya adalah return. Nah, harapannya adalah setelah ini memanggil, maka dia akan return kembali ke sini. Dia akan meneruskan sampai stop di program utama. Nah, untuk subprogram yang memiliki nilai, variabel didirikan dalam subprogram akan tidak dikenal saat keluar dari program. Nah, untuk itu, nilai dalam subprogram yang akan digunakan di luar subprogram perlu dikeluarkan dalam bentuk nilai kembalian subprogram. Nilai kembaliannya. Nah, subprogram yang kembaliannya harus mempunyai tipe kembalian yang dapat berupa tipe data yang valid. Ya, valid untuk suatu bahasa pemrogram itu.
subprogram void. Nah, ini void itu berarti subprogram tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, kita bisa membuat subprogram yang void. Nah, ini contoh yang return ya. Ini start, ini hours, kemudian period numerik, gross juga numerik ya. Kemudian di sini hours get, hours work. Nah, di sini adalah pemanggilan subprogram. Nah, ini tanpa parameter di deklarasinya sehingga di sini tidak perlu argumen, jadi kosong. Namun hasil dari get work itu ditangkap dalam variabel hours. Nah, hours itu tipenya numerik. Kita lihat di sini ini get work numerik work hours, kemudian please enter hours work. Ini output saja. Kemudian di sini ada get work hours. Nah, kemudian di sini ada return work hours. Nah, work hours itu di sini adalah numerik. Di sini juga numerik hoursnya ya, berarti cocok atau sesuai. Sehingga nilai ini yang memanggil ke situ, kemudian nilai hasil panggilannya itu akan disimpan di hoursnya ini. Ya. Ini hours itu berisi hasil dari get work hours di sini. Tipe data subprogram sesuai dengan tipe data yang dikembalikan subprogram. Jadi tipenya harus sama, sesuai ya. Tidak sama persis tapi sesuai gitu ya. Kemudian nilai pada pernyataan itu dikirim dari subprogram yang dipanggil ke pemanggil. Ya, tadi yang work hours dikembalikan ke sini ke hours. Tipe data subprogram harus cocok dengan tipe data yang dikembalikan subprogram. Ya, tipe datanya harus cocok. Oke. Nah, untuk argumen array, nah array adalah deretan elemen, satu elemen yaitu dengan satu variabel tunggal. Nah, karena array itu sebetulnya adalah variabel banyak dan dia dibedakan dalam indeks atau subscript ya. Dan itu satu indeks yang punya satu indeks itu atau bagian terkecil dari array-nya adalah elemen. Nah, elemen itu berarti identik dengan satu variabel tunggal. Nah, elemen tunggal diperlukan sebagai pass by value. Ya, pass by value itu artinya dikirim atau dinilai berdasarkan value nilainya. Nah, jadi salinan elemen array tunggal dikirim ke subprogram. Tapi kalau keseluruhan array diperlukan sebagai pass by reference. Nah, ini pass by reference sebagai alamat. Subprogram menerima alat memori array, nilai diakses pada elemen array. Nah, jadi pass by reference itu alamatnya yang dikirim, sedangkan pass by value adalah nilainya yang dikirim. Nah, perubahan pada elemen array dalam subprogram bersifat permanen. Artinya perubahan itu akan dikenal atau terbawa sampai di luar subprogram. Karena pass by reference. Nah, ini contoh program sederhana. Ini misalnya double sum number, double. Nah, ini berarti nama subprogramnya sum number ya. Kemudian ini parameternya N1, N2, tipenya double. Kemudian fungsi ini return type-nya adalah double. Nah, kemudian di sini result variabel lokal di sini. Result N1 plus N2 dijumlahkan, kemudian return result. Berarti result ini akan bertipe double dan itu sesuai dengan double di sini. Kemudian contoh lain luas lingkaran, ini misalnya double radius, kemudian double luas. Nah, ini ada variabel lokal luas, double P, nilai P 3,14159. Luas adalah P kali R kali R. P kali radius, kemudian return luas. Luas ini double, sesuai dengan return type dari luas lingkaran double. Kemudian contoh lagi nilai huruf. Ini mengubah nilai angka menjadi nilai huruf. Jika nilai, ini nilai adalah parameter di sini, tipenya double.
Jika nilai lebih dari 90, average nilai lebih dari 90, return A, berarti hasilnya adalah A. Else, kalau lebih dari 80, B. Lebih dari 70, C. Lebih dari 60, D. Kalau selain itu, E. Nah, berarti kan di sini returnnya banyak gitu ya. Returnnya banyak. Ini berarti sebetulnya adalah kalau return di sini berarti selesai. Di sini tidak dikerjakan gitu ya. Oke. Nah, ini tipenya adalah car. Return type-nya car. Ini juga car, karakter sehingga cocok. Max bilangan. Ini misalnya in X, in Y. Ini X dan Y. Ini max lokal di sini, kemudian if X lebih dari Y berarti max X-nya sama dengan X, nah, max-nya sama dengan X karena X yang lebih besar. Kalau tidak berarti max-nya sama dengan Y, jadi Y-nya yang lebih besar. Return max, ini yang dikembalikan adalah hasil dari yang besar tadi X atau Y, tergantung yang besar, maka max. Max tipenya in return type dari max bilangan juga in, berarti cocok. Nah, tipe fungsi itu ada yang namanya user defined function, fungsi yang Anda tulis sendiri ya. Kemudian ada library function, fungsi yang Anda gunakan dan sudah tersedia. Jadi built-in gitu ya, sudah ada. Library function itu ada beberapa bentuk, yaitu pustaka komersial, jadi saudara harus beli kalau ingin menggunakan. Pustaka FOSS. Nah, FOSS itu adalah free open source software, jadi gratis. Nah, kita bisa pakai tanpa harus membayar. Nah, sebagai imbalannya kita bisa mencantumkan credit title ya untuk menghormati yang sudah membuat atau menghargai yang sudah membuat. Kemudian pustaka sistem, ini berarti sudah disediakan oleh sistem. Kalau saudara pakai C++, maka sudah disediakan oleh C++-nya. Kemudian bisa juga pustaka buatan teman atau tim. Nah, itu berarti ya pustaka yang dibuat oleh orang lain tetapi Anda menggunakan. Nah, ini mestinya main ya. Main adalah user defined function yang ada di setiap aplikasi C++. Main ya, bukan night tapi main, itu salah tulis. Ya. Oke. Nah, ini bentuk atau kerangka dari subprogram di C++. Itu tipe kembalian guna fungsi, tipe parameter 1, nama parameter 1, tipe parameter 2, nama parameter 2, dan seterusnya. Ini bisa banyak. Deklarasi variabel lokal, kemudian perintah-perintah fungsi, kemudian return. Nah, di sini ada return, nilai kembalian. Nah, nilai kembalian itu harus setipe dengan tipe kembalian di sini. Ini semua nama harus valid sebagai pengenal. Ini nama fungsi, kemudian nama variabel, nama variabel parameter di situ, nama variabel di sini. Nah, itu valid sebagai pengenal. Jadi A sampai Z kecil pakai garis bawah atau 1 sampai 9 atau 0. Nah, setiap tipe parameter di sini 1, 2, 3 dan seterusnya berupa tipe data yang berlaku di C++. Ya, kalau ini C++ ya. Nah, istilah lain adalah function definition, itu semua ini disebut function definition ya, dari sini sampai sini. Kemudian function body. Ya, function body itu dari deklarasi ini sampai return di sini. Nah, ini disebut function body. Function header adalah semuanya tadi dikurangi function body, berarti yang di atas ini ya. Ini adalah function header. Contoh fungsi ini ada jumlah hari misalnya, kegunaan ini keterangannya menghitung hari dari 1 Januari sampai dengan tanggal tertentu pada tahun tertentu. Parameternya tahun, bulan, tanggal. Ini integer dan jumlah hari kembaliannya adalah integer juga. Jumlah hari in ya.
Ini parameternya tahun, bulan, tanggal, integer semua. Ya. Kemudian return hari. Hari itu ini. Hari itu integer. Nah, berarti dia akan integer juga. Nah, umur bulan, untuk mencatat umur bulan ya. Januari, Februari, dan seterusnya itu Desember sampai Desember ya. 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 ya. Nah, ini untuk mengubah umur bulan Februari itu yang 28, kalau kabisat umurnya 29, maka diubah dulu. Ciri kabisat di sini adalah tahun dibagi modulo 4, kalau habis maka kabisat ya. Nah, ini sebetulnya kurang presisi ya, kurang akurat karena ini hanya berlaku untuk tahun-tahun yang bukan belakangnya 00 gitu ya, bukan ratusan atau abad. Kalau abad itu angka abadnya harus bisa dibagi 4 tuh baru kabisat. Kalau tidak berarti tidak kabisat. Jadi 1900 itu bukan kabisat, tapi 2000 itu kabisat. 1800 bukan kabisat, 1700 bukan kabisat, 1600 itu baru kabisat gitu. Nah, ini menurut perhitungan lengkapnya. Tapi ini saya ambil yang bukan 00 gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda berumur misalnya kelahiran tahun 2000 lebih ya ini berlaku ini saja gitu ya. Baik, kemudian iterasi di sini untuk menghitung bulannya itu ya. Jadi kalau B ini 1 sampai B kurang dari bulan. Jadi misalnya Januari saja itu maka 1, bulannya kan 1 kurang dari 1 berarti ini 0, nggak ada gitu ya. Tapi kalau bulannya itu Februari berarti 2, maka B-nya 1 mulai 1 saja, karena setelah itu 2 tidak lebih dari 2 sehingga 1 saja. Maka umur bulan B-1. Nah, karena indeks dari umur bulan itu mulai 0 sedangkan bulan mulai 1 maka dikurangi 1 ini ya, indeks mulainya 0. Nah, kemudian di return hari. Nah, ini hasil dari return. Nah, mestinya saudara akan menulis fungsi seperti ini. Jadi ada keterangan fungsinya, kemudian ada headernya di sini ya, kemudian ada keterangan-keterangan di dalamnya. Nah, itu contoh fungsi kabisat. Penulisan fungsinya itu fungsi didefinisikan dahulu baru digunakan seperti ini ya. Nah, untuk menggunakan seperti ini berarti fungsinya seperti ini, segitiga ditulis dulu di atas baru digunakan atau dipanggil di sini ya. Segitiga, ini segitiga dipanggil di situ ya. Nah, itu berarti ditulis di sebelum digunakan ya. Fungsi digunakan sebelum main, ini mainnya ya, berarti oke gitu ya. Nah, itu bisa ditulis seperti itu. Nah, penulisan subprogram dalam C++ bisa dalam bentuk prototype atau di tempat file yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada prototype di atas, kemudian implementasinya ada di bawah di sini ya. Ini valid triangle prototype, isinya header saja, kemudian ini valid triangle, isinya implementasi lengkap. Boleh ditulis seperti ini. Nah, bisa juga yang tadi itu ya, kalau di sini tidak ada implementasinya akan error ya. Jadi bisa juga sebetulnya di file berbeda gitu ya. Tapi kalau tidak ada semuanya maka akan error.
Nah, jadi kalau di sini ada prototype-nya, di sini perlu ada implementasinya. Boleh di tempat lain atau di file lain sebetulnya. Nah, ini error karena dia mencari-cari valid triangle implementasinya tadi tidak ditemukan. Pada saat compile ini tidak error, ya, karena pada saat mencari valid triangle di sini ditemukan ini, tapi ini baru header. Nah, pada saat link dia akan mencari isi sesungguhnya, maka akan error karena tidak ada. Jadi errornya pada saat link, bukan pada saat compile. Nah, ini juga contoh yang error ya, karena di sini headernya, prototype-nya adalah in ya, integer, tapi di implementasinya ada double, berarti tidak cocok. Nah, ini akan menjadi error. Kemudian, nah kita bisa pisahkan, jadi kita simpan dalam file berbeda triangle.h ini ya di satu file, kemudian ada triangle CPP di file yang berbeda. Ini dua file yang berbeda. Jadi boleh seperti itu. Jadi kita bisa menyimpan dalam file yang terpisah. Nah, kemudian main programnya juga terpisah. Jadi bisa terdiri atas 3 file. File main programnya, file H-nya, dan file implementasi dari H, yaitu CPP di sini. Nah, nanti disertakan include triangle di sini untuk menghubungkan ini dengan ini, maka di CPP ditulis include triangle .h. Demikian juga di main programnya, di sini juga ada include triangle. Ya, maka dia akan menyatu atau menghubungkan dengan triangle yang tadi. Nah, main program itu adalah fungsi, sehingga pada saat main program memanggil fungsi itu adalah fungsi memanggil fungsi, sehingga kita bisa memanggil fungsi dari fungsi ya, dari fungsi yang lain atau subprogram yang lain. Nah, pada saat pemanggilan kita bisa pakai pass by value atau pass by reference. Untuk pass by value seperti ini. Ini ada in arg. Arg di sini adalah argumen integer plus arg. Kita lihat di sini. Pemanggilannya di sini v sama dengan increment v. V-nya awalnya 0. Jadi v-nya kalau dimasukkan ke sini menjadi naik 1 di sebagai return, sehingga v-nya akan menjadi 1. Sehingga tulis sini before adalah 0, after-nya adalah 0, 1. V-nya 1, tapi V-nya tetap 0. Karena V dan arg di situ sebetulnya adalah dua tempat yang berbeda. Sehingga untuk menghasilkan perubahan yang di increment itu bisa terbawa keluar, maka dipakai ini, call by reference, pakai ampersand ya. Ini artinya yang disertakan di sini adalah alamatnya. Sehingga hasilnya adalah V sama dengan 1, W sama dengan 1. Ya, berbeda di sini ya. Artinya V-nya itu ikut berubah. Kenapa ikut berubah? Karena kalau pass by reference, yang dibawa ke sini itu alamatnya, tempatnya. Nah, sehingga alamat atau tempat itu yang sama dipakai oleh dua nama atau mempunyai dua nama, yaitu di sini dinamakan arg, tapi di sini dinamakan V. Di V dan arg itu sebetulnya menempati alamat yang sama. Nah, sehingga kalau arg-nya berubah, maka akan dirasakan juga oleh V. Nah, sehingga di sini nilai V-nya ikut berubah. Itu call by reference. Ini keterangannya. Call by value main provides copy of V's value to increment. Jadi yang disalin nilainya. Two different memory location are used for the same value. Ya. Lokasinya berbeda antara yang V dan yang arg. When increment changes the value of arg, it changes value in the memory location increments on. Jadi di sini ya, di sini saja yang berubah. The content of main's memory location for V is unchanged, karena
tidak sama alamatnya, sehingga yang di sini tidak berubah. Tapi kalau kita pakai pass by reference, maka reference itu artinya memory location. Ya, berarti requestnya sama. One memory location is referred to by two different names. Increment call it arc, di increment dinamakan arc, and main calls it v. Jadi di increment, di fungsi increment namanya arc, di fungsi main namanya v, dan itu satu lokasi. When increment changes the value of arcs, it is seen as a side effect in main. Jadi akan berakibat pula perubahan di v. Nah, karena ini pass by reference adalah alamat yang dikirim ke subprogram, maka pemanggilan increment 3 seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak ada alamatnya. Ini alamatnya register, ya, konstanta, sehingga tidak ada alamatnya. Sehingga tidak tahu mana yang mau dipakai oleh arc, gitu ya. Sehingga tidak boleh di sini, akan error. Sehingga dengan melambangkan ampersand di belakang tadi, maka itu berarti menyatakan alamat memori. A binding ampersand to any type creates a variable that stores a memory address for an object of that particular type. Ini contohnya int ampersand a stores the memory location for an integer variable. Double b double ampersand b stores the memory location for a double variable. Of stream c stores the memory location for an output file stream object. Ya, di sini ampersand menyatakan alamat dari memorinya itu. Nah, cons parameter. Nah, di sini ada cons. Maksudnya apa? Nah, cons berarti ini konstanta, artinya di dalam subprogram itu tidak boleh mengubah nilai A atau B di sini ya. Sehingga kalau di sini diisi B sama dengan A sama dengan 0 itu akan error. Assignment of read-only parameter A akan error. Dengan juga yang di sini B juga akan error karena ini akan diisi. Jadi tidak boleh mengubah itu. The cons qualifier may be used on either call by value or pass by reference. Nah, ini yang by value, ini by reference, dua-duanya boleh pakai cons, dan maksudnya bahwa tidak boleh diubah dua-duanya. Kemudian void. Nah, void itu adalah tipe kembalian di sini ya. Tipe kembalian yang tidak ada atau void, kosong ya. Bisa juga void di sini sebagai kosong argumennya. Nah, parameter di sini kosong maka ditulis void. Nah, sehingga void di situ. The void as a return type indicates no return value. These are void functions. Nah, ini void namanya. The void keyword in the place of argument list or simply an empty argument list. Indicate no function arguments. Ya. Jadi kalau void-nya di dalam sini, maka artinya juga tidak ada argumen atau parameter. Void function are useful for the side effects. Nah, biasanya akan digunakan untuk tampilan-tampilan, misalnya itu adalah memprosesnya tanpa mengembalikan nilai. Return statement can still be used. Boleh dipakai without an argument, kosong, but it is not required. Jadi boleh ditiadakan. Tapi kalau mau ditulis juga boleh, tapi return kosong. Nah, kalau Anda tertib mestinya ada header, ada body, dan ada return gitu. Maka tiga-tiganya akan lengkap. Nah, untuk array may be arbitrary length, so we don't want to copy its element value. Nah, tidak perlu kita copy satu-satu, sehingga array are always passed by reference. This is a C++ ism.
The programmer cannot change this. Ya. Kita terima saja bahwa array itu adalah passed by reference. Ini array argumennya, contohnya adalah seperti ini. Array in array const array, const count. Ini menyatakan jumlah elemennya, kita sertakan di sini ya. Kemudian ini const berarti ini array-nya tidak boleh diubah. Kemudian cacah elemennya ada di count. Kemudian yang ini misalnya ada static ins column, di kolomnya tertentu. Nah, berarti kan yang pertama di sini array function double array to t columns const ins row. Berarti row-nya akan menyertai di sini dan array-nya boleh berubah. Ini bukan const. Ini calls dan row-nya disertakan, berarti di sini ini tidak const, berarti boleh berubah array-nya, tapi nilai rows dan call-nya tetap. Ini array-nya const, kemudian row-nya const. Ini array-nya const double dan rows dan call-nya const juga. Ini bentuk berbeda dengan yang di sini karena di sini tidak const. Nah, untuk ini notice that the bracket are not part of array's name, so they are not used when specifying an array parameter function. Ya. Baris 30 ini, ya, ini ada user data, ini kan array, tapi dia tidak perlu kita tulis kurungnya karena kurung bukan merupakan bagian dari nama. Sehingga walaupun di sini parameternya untuk average ini ya ada kurungnya, kita tidak perlu menuliskan kurung di sini. Nah, sehingga namanya itu saja. Demikian juga untuk baris 34 untuk yang threshold ini juga sama. Ya, ini sama ya. Sama, tidak perlu pakai kurung. Unlike limitation, if you need an array written by function, then one must be passed in non-constant function to value and then calling return to access after this function completely executing. Jadi tipe data array tidak bisa digunakan sebagai return type. Kalau ingin return type-nya itu array, maka ya dipakai pass by reference, kemudian diubah-ubah di dalam fungsi. Setelah itu bisa diakses. Karena terbawa keluar nilainya, maka nilai yang di pass by reference tadi akan bisa diakses setelah dipanggil dari fungsi. Sebagai penutup, fungsi berisi instruksi-instruksi untuk menyelesaikan suatu tugas. Variabel yang didirikan dalam fungsi hanya dikenal dalam fungsi. Kemudian pemanggilan fungsi menyertakan argumen untuk diasosiasikan dengan parameter di fungsi. Kemudian fungsi mempunyai tipe kembalian atau bisa juga void. Ya. Jadi boleh ada tipe kembalian, boleh void. Parameter array selalu pass by reference. Ya. Fungsi overloaded sama-sama beda daftar namanya. Nah, tadi yang misalnya array tadi namanya sama-sama, tapi headernya beda, nah, maka dia overloaded. Semua bahasa pemrograman mempunyai fungsi-fungsi bawaan, square root, cosine, kemudian arcstangen, log, dan sebagainya. Ya. Demikianlah untuk topik kali ini mengenai subprogram. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.